Pemirsa, Putri Chandrawati, tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, diperiksa perdana sebagai tersangka di Bares Krim Polri hari ini. Putri ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 19 Agustus 2022, namun belum ditahan karena alasan sakit. Putri Chandrawati, salah satu tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, diperiksa perdana sebagai tersangka di Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri hari ini. Istri mantan Kepala Divisi Propam Polri itu ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 19 Agustus 2022, namun Putri Chandrawati belum ditahan karena alasan sakit. Sementara itu, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, Kapolri juga menyebut Putri Chandrawati akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Penyidik masih membutuhkan keterangan Putri untuk menyimpulkan motif pasti di balik kasus pembunuhan Brigadir J. Saat ini tersangka PC menyampaikan surat sakit sehingga belum dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Rencana minggu ini akan dilaksanakan pemeriksaan. Penyidik masih membutuhkan keterangan Putri untuk menyimpulkan motif pasti di balik kasus pembunuhan Brigadir J. Keterangan Putri sebagai tersangka akan dielaborasi dengan keterangan Ferdi Sambo untuk menyimpulkan kebenaran motif pembunuhan. Dalam kasus ini, selain Putri Chandrawati, Polri menetapkan 4 tersangka lain, yaitu Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, dan asisten rumah tangga Sambo, Kuat Ma'ruf. Para tersangka dijerat pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, untuk membahas mengenai pemeriksaan Putri Chandrawati hari ini di Bareskrim Polri, kami sudah terhubung dengan Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabareskrim Polri. Assalamualaikum, selamat siang Pak Susno. Selamat siang Mbak Vina, selamat siang para pemirsa. Ya Pak Susno, seperti yang diberitakan ini di media Pak, hari ini Putri Chandrawati menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri perdana saat sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana Anda melihat hal ini, pemeriksaan Putri Chandrawati hari ini Pak Susno? Pertama, Putri Chandrawati diperiksa sudah 3 kali ya. 2 kali di rumah, sekali diundang di Bareskrim tidak hadir karena sakit. Hari ini hadir, tapi nggak tahu sakit apa enggak, dan ini sangat penting ya, karena dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Berarti tersangkanya dia 340 dan 338 Yunto 51 56 KUHP. Berarti dia terlibat di dalam perencanaan pembunuhan ini gitu. Nah, oleh karena itu keterangannya sangat penting. Termasuk juga penting artinya dalam rangka untuk memenuhi harapan daripada masyarakat atau publik. Karena publik ingin tahu apa sih motifnya sampai pembunuhan. Nah, menurut yang kita terima, yang itu adalah terkait dengan Putri, kemudian lapor ke Pak Sambo, kemudian terjadilah rencana pembunuhan itu. Nah, sedangkan Brigadir Yosua Huta Barat yang dituduh melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan itu sudah meninggal. Jadi yang bisa dimintai keterangan terkait dengan untuk mengungkap motif itu adalah Putri Chandrawati gitu, ditambah dengan saksi yang lain. Nah, kalau memang ada hal-hal sesuatu terkait dengan keluarga, tentunya yang mengalami hal itu Putri Chandrawati. Nah, tetapi akan dicocokkan dengan keterangan saksi yang lain. Namun untuk motif mungkin akan tetap tidak objektif karena yang dituduh itu sudah meninggal gitu. Nah, tetapi apapun juga karena dia menjadi tersangka, maka tersangka harus tetap diperiksa sebelum diajukan ke penuntut umum untuk disidangkan. Walaupun di dalam ilmu pembuktian, keterangan tersangka itu tidak terlalu penting gitu. Yang penting adalah alat bukti yang lain. Sebabnya keterangan, kalau di dalam hukum itu namanya keterangan terdakwa. Nah, keterangan terdakwa itu diberikan di hadapan hakim, di depan sidang pengadilan.
Berapa nilainya? Nilainya tidak terlalu penting, tapi perlu juga. Kalau dia dapat memberikan keterangan, ya bagus. Kalau tidak, tentunya sudah ada alat bukti yang lain. Hal ini dapat dilihat dari penyidik sudah berani menetapkan Putri sebagai tersangka. Berarti penyidik sudah mempunyai alat bukti minimal 2. Nah, pernah dikatakan bahwa alat bukti dari CCTV gitu, itu bagus sekali. Itu alat bukti yang bersifatnya scientific crime investigation. Ditambah lagi tentunya saksi ya, saksi-saksi terkait dengan pembunuhan berencana ini. Karena menurut penjelasan bahwa Putri ikut di dalam rapat silat di rumah di Saguling. Ya, jadi keterangan dari Putri ini akan mengungkap berbagai misteri, termasuk juga terkait dengan laporan tentang pelecehan seksual yang sudah dihentikan. Nah, dia dapat bercerita juga walaupun itu sudah dihentikan. Jadi artinya keterangan dari Putri ini untuk perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Pak Sambo CS, termasuk juga Putri, sangat penting begitu. Ya, Pak Susno, sebetulnya apa sih perbedaan Pak mengenai pemeriksaan sebelum Putri Chandrawati ditetapkan sebagai tersangka dan sesudah? Apakah ada perbedaan pemeriksaan, Pak Susno? Ya, berbeda. Waktu dia sebelum ditetapkan sebagai tersangka, tentunya keterangan dia adalah sebagai saksi ya. Dimintai keterangan sebagai saksi. Nah, sekarang dia sudah diperiksa yang ketiga, tapi yang pertama datang ke Barreskrim dan statusnya sudah tersangka. Jadi berita acara yang dulu adalah berita acara sebagai saksi. Saksi untuk siapa? Ya, untuk Baradae, untuk Brigadir RR, untuk Kuat Ma'ruf gitu kan. Ya, kalau untuk suaminya itu tidak gitu. Kenapa tidak? Karena mereka adalah status suami istri. Nah, suami istri itu dalam pidana itu tidak memberikan keterangan sebagai saksi. Saksinya itu bukanlah saksi gitu. Jadi tetap diperlukan yang dulu itu keterangan sebagai saksi. Kalau yang sekarang keterangan dia adalah sebagai tersangka. Demikian. Ya, Pak Susno, sejauh ini kan kita tahu kalau Putri Chandrawati ini terlibat dalam pasal pembunuhan berencana. Tapi kita belum mengetahui detail dan secara spesifik peran dari Putri Chandrawati ini. Apakah pemeriksaan hari ini akan berfokus menggali ke arah sana peran dari Putri Chandrawati atau seperti apa, Pak? Saya kira penyidik sudah punya data yang banyak atau telah menghimpun keterangan yang banyak dari dari Baradae, kemudian dari Brigadir RR, termasuk dari dari Kuat, kemudian dari keterangan saksi-saksi yang lain, kan banyak sekali kan yang sudah diperiksa sebagai saksi, termasuk juga dari suaminya FS, walaupun keterangan suaminya itu tidak akan dimasukkan di dalam berkas Putri, karena apa? Itu statusnya dia suami, maka dalam hukum kan lemah sekali. Jadi pasti akan diungkap semua, mulai dari Magelang, mulai dari kehidupan sehari-hari sebelum peristiwa, kemudian sampai dengan saat akan terjadinya pembunuhan, kemudian kalau dia ikut rapat di rumah bukan rapat ya, ikut berunding ya di rumah Saguling, kemudian saat eksekusi, kemudian saat pra eksekusi gitu. Saat mungkin terjadi pengerusakan TKP, kan Putri ada di lokasi kan, menurut CCTV itu. Putri ini ada di lokasi rumah Saguling, rumah pribadi, saat si Brigadir Joshua masih hidup. Terus berada juga di rumah Duren 3, di mana lokasi eksekusi pembunuhan terjadi. Kemudian di situ juga saat pra pembunuhan,
purna pembunuhan gitu. Jadi apa yang dilakukan terhadap TKP dan sebagainya, saya yakin Putri ini tahu gitu, mengetahui. Nah kemudian juga untuk membongkar rekayasa, karena kan peristiwa yang dikatakan pelecehan seksual itu sudah dihentikan. Nah tentunya penyidik akan menanya, kenapa sih terjadi perencanaan seolah-olah ada pelecehan seks? Padahal itu sudah jelas Kapolri mengumumkan itu tidak ada pidananya seperti itu. Berarti dia berbohong. Berarti dia ikut juga merencanakan rekayasa. Jadi banyak sekali perannya. Iya, Pak Susno, laporan palsu yang sebelumnya dilaporkan oleh Putri Chandrawati ini, apakah bisa dipidana, Pak? Atau seperti apa? Pak Susno melihatnya? Saya kira walaupun bisa dipidana ya, saya lihat di dalam pasalnya Sambo CS tidak dimasukkan laporan palsu ya. Tetapi kalau Putri ini saya belum tahu, pasal yang dituduhkan kan tidak sampai dengan saat ini kan tidak memuat tentang laporan palsu. Pasalnya adalah 340 pembunuhan direncanakan dan 338 pembunuhan tidak direncanakan, diyontokan kepada peran dia, pasal 51 baik ayat 1 ayat 2 atau pasal 56. Artinya dia berperan di dalam merencanakan, berperan juga sebagai membantu melaksanakan pembunuhan ini atau turut serta dalam pembunuhan ini. Pasal tentang laporan palsu belum terlihat gitu, tapi nggak tahu saya apa nanti kemudian akan ditambahkan pasal itu. Iya, Pak Susno, Putri Chandrawati kan hari ini menjalani pemeriksaan, Pak. Apakah ada kemungkinan ditahan dan seberapa besar wewenang dari penyidik untuk melakukan penahanan terhadap Putri Chandrawati hari ini? Tapi tahan dulu, Pak Susno. Nanti kita akan berbincang kembali usai jeda berikut ini. Pemirsa, Breaking News TV One akan kembali.